Halo Sobat Topless, ketemu lagi sama saya Erwin. Kali ini kita mau review Wuling Action, adiknya Darion. Pertama nih, oke Mas Aki, 1 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Grillnya beda sama Darion, sama-sama flash ya, karena dia EV. Nah, kita sini dulu. Karena dia SUV, nggak ada pintu geser, pintunya buka begini. Di dalam, nggak pakai captain seat, dia pakai joknya langsung ya. Dan belakangnya sedikit beda ya, lebih gagah karena SUV. Nah, dan namanya Action EV. Oke, thank you. Sudah ketemu lagi di video-video channel YouTube berikutnya ya. Bye-bye. Sorry, bercanda aja. Kita review yang proper ya, beneran ya. Ya ini ya, dia Wuling Action ya. Wuling Action ini adalah versi SUV dari Wuling Darion. Kita semua sudah tahu itu kan. Mestinya dia lebih gagah, lebih macho gitu ya. Lebih sport daripada MPV-nya di si Darion. Desainnya sih sebenarnya ya masih 95% sama ya. Lampunya masih sama, khas ya. 2 DRL LED ini. Yang apa ini namanya, U kebalik gitu ya, huruf U kebalik begini, LED semua sampai lightingnya. Terus grillnya juga ya karena dia versi EV. By the way dia punya 2 versi ya, variannya ada yang PHEV sama yang EV. Cuma kita lagi bawa yang EV ini, dia nggak ada grill ya, cuma dibawa buat mendinginkan motor sama baterai. Dia sudah punya kamera juga, fitur-fiturnya sama ya sama Darion ya, sensornya. Nah kita mau lihat di bawah kap mesinnya apa ya. Masih tebel nih di bawah kap mesinnya, yang by the way ini nggak pakai pegas ya, nggak pakai hidrolik ya, kita masih pakai tuas pengait begini. Ini motor listriknya ya, jadi nanti speknya tunggu dulu deh, kita ngomongin dulu deh. Ini banyak ruangan yang kosong banget, dan ini biasanya kalau Sobat Topless nggak suka, kita bisa cari aksesorisnya nih buat nutupin atau mengcover ini. Kalau ngomong speknya ya sama aja ya, dia punya tenaga 201 HP, sama persis seperti Darion. Torsinya 310 Nm, penggerak roda depan. Dia punya baterai LFP ya, 69,2 kWh yang bisa dipakai jalan 530 km by CLTC ya. Nah, kalau dari samping baru kelihatan ya bedanya SUV sama MPV-nya ya. Ngomong desain dulu deh ya. Samping itu yang membuat si Action ini lebih gagah itu karena over fendernya tuh yang gede itu ya, sama kelading-kelading ini tebel banget ya, plastik hitam doff ini yang bikin kesanan tongkrongan gagahnya kerasa banget. Padahal sebenarnya secara dimensi, nah nanti kita bicara dimensinya unik ya. Bedanya di sini, kalau dari desain samping ya, over fender sama kading-kading itu. Beda kedua ada di pintu, jadi pintunya nggak pakai pintu geser, pintu biasa normal. Dan sama ini nih, dia punya variasi gitu aja, ornamen. Ini sayangnya, kenapa kok pakai warna cermin gini ya. Kalau seandainya mungkin silver aja deh minimal, ini lebih bagus ya. Sekalian di sini ada deh, ini tempat ngecharge-nya pastinya sudah mendukung CCS 2 ya, DC ya, fast charging. Dia juga bisa V2L ya pastinya ya, zaman sekarang udah lengkap. Nah, ada yang unik, bentar nih, kita ngomongin dimensinya sekalian. Jadi ukurannya, panjang, lebar, tingginya itu 4745 kali 1850, 1860. Terus tingginya 1755. Sedangkan dia punya wheelbase 2810. Nah, yang unik adalah dia punya ground clearance. Kalau menyasar dari catatan apa ini? Spesifikasi teknisnya, dia ini punya ketinggian cuman 180 mm ground clearance-nya. Itu lebih pendek. Jadi mobil ini kan SUV ya. Biasanya SUV itu biasanya namanya SUV karena sport, kita bisa pakai buat mendaki gunung atau whatever itu ya. Mestinya dia lebih tinggi ya daripada varian MPV ya. Tapi si Action ini kok anehnya lebih rendah sedikit ya. Beda 20 milian ya. 20 mm dibandingkan si Darionnya. Jadi dia punya ground clearance 180
mm. Dan dimensinya itu lebih compact ya, lebih kecil lah dibandingkan si Darionnya. Jadi lebih pendek 165 mm, lebarnya lebih sempit 20 mm, dan tingginya juga tinggi ke atap ya, itu lebih pendek 15 mm. Nah, tadi kita diskusi ya sama Saki ya, kenapa kok bisa begitu? Tapi kok kayaknya lebih gagah. Kenapa? Karena ini nih, mungkin karena ada secara visual ya, Overfender ini dia bikin katan lebih tinggi. Terus kenapa sih kok dia SUV tapi ground clearance lebih rendah? Karena Action ini punya settingan suspensi yang lebih keras daripada si Darion. Darion kan lebih empuk ya karena MPV. Sehingga kalau dia lagi posisi keisi penuh, dia lebih nggak terlalu turun gitu loh bodinya dibandingkan si Darion sendiri yang mungkin akan lebih memendek ya jaraknya ke ground ya, ke lantai. Sama ini nih, mungkin karena memang dia diukur ketinggiannya bukan termasuk dari roof railnya. Dan ini by the way ini roof railnya berfungsi full ya. Ini bukan mainan. Kita bisa pasang aksesoris buat naruhin apa tuh tempat kompartemen di atas. Nah kalau ngomongin kaki-kakinya, dia pakai ring 18 ya. Kayaknya lebih gede daripada si Darion sini. Dan ukuran bannya itu dia pakai 215/55. Yang saya yang saya suka ada lagi nih loh. Dia mobil EV ya, tapi dia pakai jenis pelek dual tone yang nggak terlalu aero zaman sekarang ya. Kalau mobil EV kan sudah tertutup semua gitu ya. Dia nggak nih, masih kelihatan gagahnya tuh kerasa banget kayak bukan mobil EV. Terus dia pakai suspensi standar, depannya sudah McPherson start, belakangnya multilink independen ya. Rem depan belakang sudah pakai disc brake semua. Pastinya lengkap ya, ABS, CVT sama ESC. Desain dari belakang saya paling suka, paling gagah. Tapi disclaimer dulu, ini bagian yang paling saya nggak suka nih. Chrome-nya tuh, bukan chrome itu ya, cermin-cermin banget. Oke, 95% masih sama seperti Darion ya, dari atas ke bawah ya. Dia nggak pakai shark fin, jadi dia antenanya udah integrated. Spoiler, high mount stop lamp, ada wiper di sini, defogger juga, logonya silver dong, karena nggak kayak Wuling Mitra EV ya, yang masih merah karena komuter ya. Terus ini lagi-lagi dia masih punya bahasa desain yang sama, LED-nya itu huruf U kebalik ganda gitu. Ada kamera di sini. Yang membedakan paling ini nih, desain bumper ke bawah ini yang paling kelihatan beda, karena ya ini kerasa maconya ya, kerasa sportnya banget. Untungnya dia nggak, ya ini warna apa ya, kayak semacam silver gelap gitu ya. Parking sensor juga lengkap, dan dia ada lampu mundurnya di sini. Dan pastinya nggak ada exhaust ya, karena dia listrik. Kita sekalian lihat yuk bagasinya. Oke, jadi dalamnya sih bagasinya ya sama aja sama Darion ya. Cuma segini doang nih. Ada kompartemen di bawah, ada apar, ini ada lampu segitiga pengaman, toolkit segala macam. Ini adalah posisi kalau misalnya jok di belakang kan dia masih bisa dipakai duduk ya di belakang ya. Lagi berdiri ini ada, dan dia bisa di recline ya. Ini contohnya kalau misalkan full recline ke belakang itu bedanya segini nih, setengah saya telunjuk ya. Nah, kita juga bisa tekuk kalau mau kapasitas bagasinya lebih besar. Nah, tata lantai juga. Di belakang itu fiturnya paling itu ya, lampu LED, sama ada cup holder kanan kirinya, dan di atas itu ada lubang kisi AC. Di tengahnya ada lampu LED juga warna putih. Kalau mau luasnya lebih gede, kita tekuk juga di tengah itu, jok tengah, jadi 1788 liter. Caranya gini ya. Nah, jadi kalau udah ketekuk semua ini jadi luas banget ya. Dan kita kalau masuk ini kan tekuknya 60-40 ya, sudah di sebelah kiri yang 40. Jadi kita sudah ngikutin standar Indonesia ya, karena driver di kanan, masuknya sebelah kiri. Walaupun jujur nih, catatan pribadi ya, ini nggak terlalu rata sih sebenarnya ya, tapi oke lah ya. Kalau mau ke belakang, seperti biasa ya, kita harus tampil ke depan dulu, baru kita naik. Oke, saya sudah di seat row ketiga atau belakang ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, mobil ini tuh lebih pendek
dimensinya lebih pendek 165 mm ya daripada Darion ya. Entah ini perasaan saja atau bagaimana, tapi memang di belakang itu kok kayaknya seingat saya sedikit lebih leluasa di Darion ya. Walaupun cuma 165 mm doang. Tapi ini by the way gini ya, ini saya tingginya 175 cm ini masih bisa duduk, cuman paha agak keangkat karena joknya terlalu ke bawah. Dan ini di posisi seat row kedua ini sudah sesuai saya itu, ini ya nempel sih sama jok di depan di seat row kedua ini. Kalau fiturnya di belakang, saya tidak menemukan charger. Nggak ada port ya, cuma ada cup holder aja, isi AC sama lampu di belakangnya. Sudah LED ya. Ya itu aja, kita coba ke depan yuk. Oke, di tengahnya, ini emang sengaja dibikin gini biar teman-teman tahu ya, Sobat Autoplus tahu ya, bahwa di posisi jok kedua ini kita bisa sliding ya, dengan perbedaan tuh maksimal, ini kan nggak mungkin lah kita pakai segini ya. Tapi kita kalau paling mundur tuh, bedanya hampir setelapak tangan nih. Dan ini adalah perbedaan kalau kita pakai sandarannya reclining semaksimal mungkin, tuh cukup nyaman ya, karena bedanya bisa sejauh ini. Nah, bedanya paling besar sama si siapa? Darion adalah, kita nggak akan pakai ini, captain seat ya. Nah ini catatan penting ya, ini banyak YouTuber lain juga bilang nih, ini menekannya ini itu cukup seret. Mungkin perlu di tweak ya dari pihak wuling-nya ya. Nah, kalau kita bicara fiturnya, door trim anti di depan ya. Kita punya panoramic sunroof yang sampai ke belakang. Hand grip, ada LED juga nih. Lampunya ada di putih semua nih sama kisi AC. Jadi kisi AC kita dapat di Sumaru ya. Bagusnya itu. Desain pintunya masih sama, nanti kita bahas di depan aja. Ini ada ada pocket di sini, seat pocket di sini. Terus di tengah, ini sayangnya glossy ya. Kita punya pengatur AC yang independen ya, beda sama di depan. Ini pengatur fan doang tapi itu. Jadi nggak ada pengatur suhunya, cuma fan aja. Nah akhirnya di bawah ada colokan USB Type A sama Type C. Kenapa? Karena di belakang nggak ada. Kenapa cuma dua ya? Di bawah juga nggak ada kayaknya ya. Ini cuma dua doang. Padahal kita bakal diisi penumpang 5 orang nih di belakang kan. Bakal rebutan nih, karena di belakang nggak ada colokannya. Terus ini ada tempat buat naruh. Ya ini buat minuman bisa. Itu kayaknya itu aja di belakangnya. Lainnya masih mirip sama si Darion. Oh ya, by the way, ini perforated ya, Isofix juga, letternya juga bagus, dan ini kita bisa duduk orang 3 ya, karena dikasih headrest di sini, sama ini juga ada bisa berfungsi sebagai armrest, 2 cup holder. Yuk ke depan ya. Sebelum kita nunjukin dashboardnya, door trimnya dulu ya. Kalau kita ngomong desain, sama sih sama Darion ya, cuman ini keren ya. Dia kalau dari jauh itu mungkin Mas Aki bisa lihat ya, ini kayak ada rongga hitam yang kebungkus sama warna mocha coklatnya ini. Tapi secara garis besar sih sama ya, sama Darion ya, desainnya sama. Ini juga bukan ambient light, jangan tertipu, tidak ada ambient light di sini. Tapi untungnya masih nggak chrome ya, masih silver aja. Handle-nya juga sama, kotak, silver juga. Ini juga silver satin begitu. Kombinasi warna apa ya, mocha ya, mungkin boleh lah dibilang mocha. Mocha sama hitam ini kasih kesan yang mahal ya, dewasa dan mahal. Bahannya gimana? Soft touch, soft touch, soft touch, soft touch, plastik, 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 plastik glossy. Ada Twitter di sini, stiker mid sini. Ya kita lihat dalam. Oh ya, sorry, ini sebelum lihat dashboardnya ada pembuka penutup sini, sama nih buat matikan kelistrikan ya. Terus ini electric seat ya, slidingnya sudah bisa, recliningnya juga sudah, tapi jangan nyerap pada lambar. Nah kalau di sisi passenger kiri kita nggak dapat ini, height adjusternya nggak ada, cuman di driver seatnya aja tuh. Tapi tinggi sekali nih by the way. Kalau paling mentok ini, wow, tinggi banget ini. Oke, kita sudah di dalam. Ya, saya tahu bahwa ini ya Darion. Mau gimana lagi?
Desainnya Darion, dan dulu ketika Axion tuh dirilis ya, saya pikir wah bakal ada yang dirubah dikit lah minimal warnanya. Ternyata warnanya juga mirip-mirip banget ya. Ini masih pakai mocha dan variasi kombinasi mocha sama hitam gitu ya. Oke, kuncinya dulu deh. Kuncinya juga sama ya, namanya mobilnya juga sama ya. Tipis juga ini, tak taruh sini dulu aja. Ini desain keseluruhnya begini, floating. Kita mulai dari di depan dulu deh. Ini setirnya sudah LED, ini leather tapi sintetis ya. Dia sudah flat bottom, palangnya 2, logo Wuling. Nah, kita punya tombol-tombol kanan kiri. Yang kiri dulu deh. Yang kiri ini kita bisa kasih kita bisa shortcut buat AC ya. Ini di setting fan-nya, kecepatan fan-nya kanan kiri. Atas ini sudah pasti nunjukin kamera, berarti ini kamera 360 ya. Terus yang bawah ini itu buat MID. Tuh, sebelah kirinya ya. Ini layar sekalian deh, ini layar instrumen clusternya cukup kecil ya. Dia cuma 8,8 inci, tapi sudah cukup proper kok dan tajam juga. Nah, mundur dikit, ini peletakan transmisinya, gear shifternya itu ada di sebelah kiri nih, nggak di sebelah kanan. Jadi ya sudah lah ya, sekarang kita harus terbiasa dengan peletakan-peletakan yang memang bisa beda ya antar brand ya. Tapi ya semua normal. Yang sebelah kanan ini ada pengaturan lampu sama perlampuan dan perwiperan. Tombol di kanan, ini shortcut buat volume dan teleponi. Setirnya sendiri, dia bisa tilt, teleskopik juga bisa. Jadi lengkap ya. Layarnya tadi ya 8,8 inci, ya tampilannya seperti itu. Di tengah, kita akan punya layar infotainment. Sorry, ini kok. Nah, infotainmentnya ini 12,8 inci, nggak gede-gede banget ya, normal aja. Kalau fiturnya standar ya, plug ketiplek sama persis dia sama punya si Darion. Kita punya shortcut di sini sekilas saja ya. Ini ada berbagai macam pengaturan ya, ada driving mode, engine recovery, ini auto hold-nya juga di sini, ini buka pintu bagasi ada di sini dan lain-lain lah. Termasuk ini ngatur adjustment buat lampu depannya, headlampnya. Kita bisa edit ya kalau mau. Kita bisa custom. Sekilas saja ya. Ini ada shortcut ya. Volume. Nah, ini buat pengaturan, setting-settingnya. Ini ada kamera 360 juga di sini. Kita matikan dulu. Ini berbagai macam aplikasi yang ada, walaupun nggak banyak-banyak banget juga ya. Bluetooth, USB musik, radio standar ya. Android Auto sama Apple CarPlay, USB. Ada setting di sini. Ini pun juga standar. Saya nggak perlu jelasin detail dan nanti cek aja deh di link di bawah, deskripsi atau di atas. Sama kayak punya si Darion. Untuk AC ada di sini nih. Nah, ini buat fan-nya dan ini buat suhunya tuh. Kecil ya. Untungnya dia dikasih ini shortcut buat tombol fisik di setir ya. Terus sebentar. Ini radio. Nah, ke bawah ada kisi-kisi AC yang lagi-lagi juga masih mempertahankan bahasa desain Wuling Darion zaman sekarang ya. Kebalik ini. Ini mirip chrome ya, tapi dia sebenarnya silver ya. Nah, di bawah juga dikasih lagi tombol fisik. Nah, untungnya begitu. Cuman mungkin jangkauannya agak jauh ya kalau dari kita duduk ya. Kita lebih nyaman kalau kita setting ke setir aja. Ini ada pengatur fan-nya. Kualitasnya bagus banget tapi sih. Dia satin silver dan clicky banget, enak. Ini buat matikan AC-nya kalau mau pakai fan aja. Ini ada lampu hazard. Tapi sayangnya nggak klip-klip nih. Kalau dibikin klip-klip keren ini. Ya, mati dia logonya nih. Kalau nyala keren ini. Ada defogger, terus ini apa ini? Ini buat pengatur suhu ya? Oh ya benar, ini pengatur suhu nih. Jadi AC dari sini ya. Selain kita bisa setting di tombol di mana? Setir. Ini buat naruh handphone dan pastinya sudah ada fast charging ya. Ya support 50 watt fast charging wireless chargingnya. Ya, bisa keisi. Ini dilengkap dilapisin sama kayak bludru gitu ya. Ke belakang ada sama seperti Darion ya, ada cup holder, terus ada center console ini yang nggak terlalu ada kejutan. Lupa saya. Ini ada power outlet 12 volt. Terus kita kedapatan dua colokan USB Type-C sama Type-A. Cuman problemnya kalau kita mau nge-charge handphone dengan menggunakan kabel di sini,
Lalu kabelnya itu harus kecepit dong ya kalau tutup pintunya ya. Ya nggak? Itu masalahnya di situ ya. Oke, terus ke samping. Nah, kita ada glove box yang sudah lumayan soft opening. Desain kisi AC-nya juga sama seperti Darion, cuman bedanya dia nggak pakai silver ya. Dia pakai warna hitam. Mobil ini sudah dilengkapi sama ADAS level 2, kamera 360 pastinya. Ada 6 airbag, 6 speaker. Nah, sekalian kalau ke atas ya, Mas Aki ya, kita punya spion yang dimming ini, terus ada 2 lampu baca yang LED kanan kiri. Terus ini buat shade-nya atas ya. Panoramic sunroof ya, kita langsung buka coba ya. Nah, kita kebuka. Shit, sampai belakang tuh. Nah, Surabaya lagi panas. Tutup lagi deh. Plafonnya juga warna hitam, gelap. Jadi di dalam ini kayaknya berasa gelap emang sih. Karena mocha sama hitam. Sisanya ya 95% apa yang kita lihat di Darion ada di sini. Oke, kita sempetin buat nyoba sekilas ya, drivingnya gimana. Sebelum drivingnya kita ngomongin dulu deh. Ini, tuh, kerasa nggak, kedengeran nggak bunyinya tuh? Itu bukan saya kentut ya. Itu adalah, jadi ternyata Wuling itu kalau naruh ini, pas settingan jok itu, dia terlalu mepet banget ya sama center console. Jadi dia bergesekan banget tuh. Selain itu, tuh bunyinya kerasa. Ini di posisi tertinggi, kan dia bisa diatur jok, ketinggian joknya ya, driver seatnya ya. Ini sangat tinggi banget nih. Commanding banget tuh, lihat. Tuh, setir ini pun ada di tengah dada saya nih. Yes. Nah, ada speed bump. Terasa tuh, kalau suspensinya emang lebih keras daripada Darion. Itu ya, kesan kedua. Terus, kalau kita dalam posisi yang paling rendah, tenggelam banget ya, kayak di driver seat sebelah kiri, kita berasa banget kalau nyetir kayak sedan nih. Jadi ekstrim sekali ya, ketinggiannya tuh bisa diatur sangat rendah banget atau sangat tinggi banget. Ini sangat rendah banget nih, kayak berasa kayak naik sedan. Oke, kita langsung ke gimana experience-nya kalau nyetir. Pertama, tadi saya sudah coba, nanti kita coba lagi deh akselerasinya seperti apa. Bejek banget deh, powernya kerasa banget. 201 HP ya. Kita coba. Ini ada speed bump. Wah, sengaja dibalik gitu ya. Tapi emang kerasa banget kalau memang suspensinya lebih keras daripada Darion. Ya itu sudah umum ya, karena kita naik mobil yang versi SUV-nya. Kita langsung coba putar aja. Kita mau coba akselerasi ya. Tadi ketika saya tes, walaupun nggak berani sampai di atas 100 ya tadi ya, mobil ini cenderung limbung. Bentar, ini jangan keras-keras nih. Nah. Wah, spin lagi dia. Wah, udah. Itu di speed sekitar 70, saya sudah ngerasa limbung. Dan setirnya ini kerasa terlalu ringan. Ya, mungkin karena dia juga tinggi ya. Dia settingan SUV ya. Jadi mungkin buat tarikan yang terlalu cepat tuh emang nggak disarankan ya mungkin ya. Tapi kalau soal tenaganya yang tinggi ya, karena ini mobil listrik ya, EV ya, full EV, torsinya gede, jadi kita kalau buat narik sih oke banget. Walaupun dengan kondisi badan yang nggak terlalu aerodinamis. Saya juga mau tunjukin nanti bahwa ternyata mobil ini itu punya radius putar yang cakep banget. Patahannya sangat dalam ya, jadi kita nggak membutuhkan ruang yang terlalu lebar gitu loh, kalau kita mau melakukan U-turn gitu ya. Kita coba di ujung nanti deh. Kalau perlu kita bikin melingkar ya. Nah, ini kita coba yuk. Saya mau coba muter ya. Nih. Tuh radius putarnya tuh, ekstrim ini. Untuk mobil sebongsor ini hampir 5 meter ya. Lihat tuh.
patahannya tuh dalam banget tuh. Jadi kita benar-benar nggak memerlukan apa nih ruangan yang gede gitu loh kalau mau muter gitu ya mobilnya ya. Oke, sebenarnya itu aja deh. Sebenarnya impresi saya mengendarai Wuling Action SUV yang apa ya, paket lengkap ya. Secara harga, secara apa akomodasinya, secara apa nih dimensinya, performanya. Ya ini paling bisa dibilang salah satu yang juara ya, kok mending ya. Oke, reviewnya segitu aja karena sebenarnya ini mirip banget sama Darion ya. Nanti saya kasih linknya di bawah juga tentang yang Darion juga, tonton juga dari sana. Dan sampai ketemu di video-video Autoplus berikutnya. See you. Ayo kita mau cabut aja deh.